Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang tugas utama pelayan anak. Nah, teman-teman, bagaimana kita sudah membahas tentang yang pertama mengkomunikasikan kebenaran, menjadi saluran berkat, dan juga melayani sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara memberi yang terbaik. Selain itu, kita juga sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan sikap pelayan dalam melayani anak. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana eh, tentang tanggung jawab orang tua dan juga pola asuh orang tua. Nah, harapannya nanti teman-teman mampu menguraikan tentang tanggung jawab dan ragam pola asuh orang tua. Nah, hari ini teman-teman kita akan mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan keluarga ya. Keluarga adalah tempat yang paling baik untuk pendidikan. Ya, jadi pendidikan yang terbaik adalah dimulai dari keluarga. Kita bisa baca itu di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, dan juga Ulangan 6, ayat yang ke-7. Silakan teman-teman baca dan teman-teman bisa memahaminya. Dan selanjutnya, teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin teman-teman melihat dan memperhatikan video yang dari video ini nanti teman-teman bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat teman-teman. Oke, silahkan ditonton. I'm a rabbit in your headlights. Ya, teman-teman, setelah teman-teman menonton tadi video yang sudah kita lihat bersama, saat ini silakan teman-teman menggunakan handphone teman-teman untuk bisa akses, bisa pakai barcode, juga bisa join at menti.com. Silakan menggunakan kode yang ada. Silakan teman-teman menuliskan 3 kata yang mewakili pendapat kalian tentang video yang sudah kita tonton tadi. Oke, silakan teman-teman. Saya tunggu dan silakan teman-teman mengaksesnya. Jadi 3 kata yang mewakili pendapat kalian tentang video yang sudah kita tonton tadi. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk partisipasi teman-teman semua. Nah, teman-teman saat ini kita akan masuk ke dalam tanggung jawab orang tua. Nah, kita sudah lihat tadi ya dari video tadi, teman-teman bisa melihat bagaimana peran orang tua, bagaimana tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak. Nah, teman-teman, saat ini kita akan bahas nih, apa aja sih tanggung jawab orang tua? Ya, nanti jika ada yang mau dikomentari atau teman-teman mau menyampaikan pendapat, silakan. Nah, yang pertama, teman-teman, tanggung jawab orang tua adalah menerima dan mengasihi anaknya. Jadi teman-teman menerima dan mengasihi anak ini bagaimana cara orang tua bisa menerima diri anak itu seutuhnya. Seutuhnya itu seperti apa ya? Anak-anak itu terlahir, bahkan kita itu terlahir dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita harus bisa menerima diri anak itu seutuhnya, ya teman-teman. Nah, selanjutnya mengasihi anak dengan kasih yang murni. Ya, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, ya, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Ya. Benar-benar kita mengasihi dengan kasih yang murni. Nah, yang selanjutnya teman-teman ada mencukupi kebutuhan anak. Jadi ada banyak kebutuhan anak yang harus dicukupi oleh orang tua. Yaitu yang pertama ada kebutuhan jasmani, kebutuhan emosi, kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, kebutuhan rohani dan moral. Nah, kebutuhan ini teman-teman di antaranya nggak ada yang paling penting. Semuanya penting dan semuanya harus seimbang. Sehingga tanggung jawab sebagai orang tua, kita harus mampu untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, tidak hanya sampai di mencukupi kebutuhan anak, tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik anak. Kenapa teman-teman? Karena anak itu sudah terlahir dalam dosa yang pertama. Yang kedua, anak itu tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah.
Nah, yang ketiga, anak tidak bisa melakukan maksud Tuhan. Sehingga tanggung jawab sebagai orang tua, kita harus mampu mendidik anak kita, mengarahkan apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik dilakukan. Ya, sehingga kita bisa mengajak anak-anak kita nantinya untuk bisa mengenal siapa Tuhan, nah, siapa yang menjadi pencipta mereka. Ya, sehingga nantinya anak bisa mengenal pribadi Tuhan dan anak bisa melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi inilah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai orang tua. Nah, kita bisa flashback nih ya teman-teman, kita menempatkan posisi kita ketika kita masih anak-anak, apakah orang tua kita melakukan hal ini ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya teman-teman, dalam mendidik anak, orang tua memiliki target. Apa sih target orang tua dalam mendidik anaknya? Ya, yang pertama teman-teman, targetnya adalah anak itu takut akan Tuhan. Ya, di sini kita bisa baca dan pelajari apa sih, bagaimana sih sehingga nanti anak-anak yang kita didik itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, anak taat dan hormat kepada orang tua, ya. Pasti kerinduan setiap orang tua, anak-anak menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Selanjutnya, teman-teman, yang ketiga adalah anak hidup saling mengasihi, ya, teman-teman. Sehingga di sini nantinya hidup kita bisa menjadi suatu kehidupan yang rukun, damai, ya, di mana anak merasa dikasihi, orang tua juga mengasihi, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, begitu indah ya ketika hal-hal ini bisa terjadi. Mungkin ketika kita mengingat ada hal-hal yang mungkin belum dilakukan oleh orang tua kita, dan itu membawa suatu dampak dalam diri kita. Nah, saat ini teman-teman kita perlu belajar bahwa mendidik anak itu nggak mudah gitu ya, dan pelayanan anak itu sangat penting karena sekali lagi kita meletakkan fondasi bagi anak-anak kita. Nah, akhirnya teman-teman kita perlu mengetahui prinsip dalam mendidik anak, ya, yaitu yang pertama ada keseharian, ada kasih dan keadilan, ada konsekuensi, dan juga ada konsisten. Jadi, ketika kita melakukan prinsip-prinsip ini, teman-teman, nantinya kita akan lebih mudah dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Nah, ini yang kita bahas di hari ini, teman-teman bisa menambah referensi dari yang lain, ya bisa searching, ya kan, dan nanti apa yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa membandingkannya dengan sumber-sumber yang sudah teman-teman pelajari, teman-teman cari, dan teman-teman dapatkan, sehingga teman-teman nanti bisa membuat suatu kesimpulan, apa sih yang menjadi tanggung jawab orang tua, ya kan? Bagaimana sih sehingga kita nantinya bisa mendidik anak dengan baik seperti itu. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan membahas tentang pola asuh orang tua. Di sini saya meminta teman-teman akan membagi dalam 3 kelompok. Teman-teman akan bagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti kita akan main peran ya atau role play teman-teman. Jadi teman-teman akan mencari sumber dulu tentang pola asuh orang tua ya. Di sini saya bisa memberikan gambaran ada 3 pola asuh orang tua ya secara garis besarnya, yaitu yang pertama ada pola asuh orang tua secara otoriter, yang kedua ada permisif, yang ketiga ada demokratis. Teman-teman bisa mencari dari berbagai macam sumber, ya teman-teman. Nanti juga teman-teman bisa baca di RPS yang sudah saya berikan. Di situ ada beberapa referensi yang saya berikan. Teman-teman bisa pakai dan juga teman-teman bisa menambahkan dari sumber-sumber yang lain. Dan nanti ketika teman-teman sudah membagi dalam 3 kelompok, minggu depan kita akan role play, jadi teman-teman akan memainkan peran sebagai orang tua yang otoriter, ya kan, orang tua yang permisif, dan orang tua yang demokratis. Sekali lagi, teman-teman, ini yang dapat saya bagikan di hari ini. Jangan lupa, teman-teman, ya,
untuk nanti teman-teman kita bisa melakukan apa yang menjadi pembelajaran kita. Jadi minggu depan teman-teman kita akan masuk ke dalam role play tentang pola asuh orang tua. Nah, jadi di hari ini teman-teman kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab orang tua dan kita akan sambung ke minggu depan dengan pola asuh orang tua. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Sekali lagi karena anak yang dibesarkan dalam suasana curiga, dan prasangka akan menjadi orang yang sulit membangun hubungan yang mendalam. Anak yang sering dipukul dan disiksa akan menjadi orang yang pendendam dan pemberingas. Anak yang sering diejek dan dicela, teman, nantinya akan sulit menghargai prestasi orang lain. Anak yang terlalu diatur, tidak biasa tumbuh jiwa, tidak akan bisa tumbuh jiwa kepemimpinannya. Dan anak yang sering dipaksa akan menjadi keras kepala. Jadi teman-teman ketika kita tidak menginginkan nanti generasi berikutnya akan menjadi seperti ini, tanggung jawab kita harus memberikan pola asuh yang terbaik, kita menyadari apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, teman-teman, kita akan bisa melakukan hal ini dengan baik dan apa yang akan kita dapat, anak yang dilimpahi dengan kemudahan juga teman-teman, akan menjadi anak yang rendah daya juangnya. Anak yang dimanja akan menjadi anak egois. Jadi sekali lagi, apa yang kita teladankan, apa yang kita ajarkan, apa yang menjadi pola asuh kita nantinya akan mempengaruhi bagaimana anak kita bertumbuh dan berkembang. Dan teman-teman bisa akses ini referensi yang saya gunakan di hari ini. Dan sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita lakukan yang terbaik sehingga generasi yang berikutnya menjadi generasi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi. Bye.